Halo semua, kembali lagi di channel Kubi Network. Dan di video ini saya akan membahas Ruiji EW300N ketika mode WISP. Di sini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan seperti ini. Dan ini pertanyaan yang ada di YouTube ditanyakan oleh teman-teman. Saya akan mempraktekkan dari awal untuk menembak WiFi menggunakan EW300N punya Ruiji ini. Router ini masih menggunakan WiFi 4, bukan WiFi 5 atau WiFi 6 ya. Jadi ini masih menggunakan WiFi 4. Oke, langsung saja kita masuk ke laptop. Pertama-tama sambungkan laptop. Kenapa saya menggunakan laptop? Karena ini biar tampilannya biar lebih besar dan lebih jelas oleh teman-teman. Yang pertama, sambungkan WiFi laptop ke router Ruiji EW300N ini, dan kebetulan untuk SSID-nya yaitu ini. Langsung saja saya konekkan. Tunggu beberapa detik. Untuk connect dari router ke laptop ini lumayan lama karena di sini tidak ada perangkat yang tersambung ataupun internet yang tersambung. Dan ini kabelnya tidak ada yang tersambung. Ini lampunya masih warna merah ya karena tidak ada internet. Selanjutnya saya buka Google Chrome untuk masuk ke eWeb Management yang ada di router Ruiji ini. Untuk alamat IP-nya seperti ini, 192.168.110.1. Untuk tampilan awal sebelum kalian mengatur router Ruiji ini, yaitu ada tampilan seperti ini. Langsung saja ikuti langkah ini, bisa memudahkan teman-teman ya, yaitu pilih bahasanya di Indonesia biar enggak sulit untuk mengartikan tampilan ini. Kemudian ke konfigurasi, langsung konfigurasi aja. Ada status jaringan. Ini status jaringannya tidak terdeteksi kabel, pasang kabel sesuai dengan diagram. Daya ya, ini daya ini saya menggunakan baterai UPS DC, dan untuk routernya seharusnya ini dimasukkan LAN, tapi kita akan mencoba konfigurasi tanpa menggunakan LAN, dan ini kita gunakan untuk WISP, menembak WiFi dan menyebarkan kembali. Klik di sini, jangan klik ini ataupun ini ya, nanti error. Saya tadi sudah nyoba di repeater wireless dan WISP, ini error, nggak bisa. Entah apa yang nggak benar di sini. Mungkin teman-teman yang sudah mencoba langsung klik ini atau ini yang sudah sukses bisa komen di kolom komentar. Di sini saya mencontohkan yang ini bawah, melakukan konfigurasi tanpa kabel. Jadi ceritanya ini routernya disetting dulu biar bisa mas admin, kemudian nanti masuk ke mode kerja dan diatur di mode kerja itu mode WISP. Untuk internetnya ini di HCP, langsung pengaturan WiFi. Anda yakin ingin mengatur kata sandi WiFi sebagai kata sandi manajemen, kita klik batal ya. Dan untuk SSID-nya yang akan dipancarkan oleh WiFi ini, router ini, yaitu SSID-nya tidak saya rubah seperti ini, sama. Dan keamanannya saya bikin terbuka aja karena ini untuk contoh ya. Untuk kata sandi manajemen ini kata sandi web manajemen ya, web dari webnya ini tadi. Nanti saya kasih gini aja, admin 123. Nah, sudah hijau berarti ini sudah bisa digunakan. Zona waktu kalian pilih tempat kalian. Selanjutnya WiFi cerdas. Ini untuk mengaktifkan WiFi cerdas yang ada di sini. WiFi IoT untuk menyambungkan ke seperti CCTV ataupun ke perangkat IoT yang lain di rumah kalian semua. Skip for now. Dan di sini saya skip karena saya tidak ingin mengaktifkan WiFi IoT yang ada di router ini.
Saya akan mengaktifkan SSID-nya satu aja. Konfigurasi selesai. Menerapkan konfigurasi, kata sandi manajemen admin 123 SSID RIGI, dan ini bisa kalian sambungkan ke aplikasi yang ada di Play Store juga. Kita klik selesai dan akan masuk ke tampilan eWeb Management dari router RIGI EW300N ini ya. Internetnya merah karena nggak ada internetnya yang jalan. Selanjutnya langsung klik seperti ini ya, mengikuti contoh yang seperti ini biar nggak lama-lama. Kita klik di sini lebih dan langsung masuk ke sini mode kerja sebelah sini. Nah, ini kan mode router, langsung kalian rubah ke mode WISP dan internetnya kalian pilih yang DHCP aja, DHCP. Selanjutnya kemudian pilih SSID yang ingin ditembak, yaitu router utama yang ingin ditembak. Di sini kasusnya saya ingin menembak WiFi dari router Orbit Mac yang saya punya, yaitu di kamar sebelah di sekitar 5 meter dari sini, tapi ada sket tembok ya, sket tembok, dan ini di sket tembok yang nggak seberapa tebal sih. Di sini namanya yaitu Orbit Mac, dan di sini hanya menampilkan tulisan doang. Untuk kekuatan WiFi yang ingin ditembaknya ini masih menampilkan tulisannya doang. Kalau di tenda itu ada seperti persenan atau berapa persen, 20%, 80%, seperti itu. Kalau di RIGI ini tidak ada, hanya menampilkan RSSI, yaitu tulisan rendah gini. Padahal ini jaraknya sekitar 5 meter ya dari ruangan ini. Orbit Mac, langsung saja kita klik. Untuk router lokal, WiFi router lokal yaitu ini. Apakah kalian ingin menggunakan WiFi baru, namanya baru, atau sama dengan WiFi router utama? Nah, ini bisa. Nanti kalau dipilih ini, namanya SSID yang dipancarkan oleh EW300N ini akan sama dengan router yang ditembak. Dan ini kita pilih aja WiFi baru dan kasih nama, terserah, ini saya kasih nama Mac Plus biar enggak sulit. Dan masukkan kata sandi saya kasih kata sandi jahe merah gitu aja ya. Ini sebagai contoh, jahe merah. Langsung saja simpan. Oh, ini kata sandi Mac-nya, Orbit Mac-nya lupa ya, ini saya sambungkan dulu kata sandi Orbit Mac-nya. Nah, kemudian kita pilih simpan. Setelah menyimpan, ini akan langsung berubah menjadi hijau, dan hijau ini akan menampilkan lagi bahwa konfigurasi, ketika selesai konfigurasinya akan berubah warna menjadi hijau. Begitu ya teman-teman. Ketika konfigurasinya ini selesai, maka lampunya akan menjadi hijau. Kita tunggu aja konfigurasi. Dan setelah beberapa detik, saya akan coba lihat di sini apakah WiFi-nya sudah muncul. WiFi baru ini masih merah, nanti akan berubah menjadi hijau ketika sudah connect. Dan di sini SSID WiFi-nya sudah keluar ya, sudah keluar. Dan setelah sukses, kalian masukkan sandi admin yang sudah kalian setting tadi, yaitu admin 123, dan ini sudah hijau, berarti ini sudah tersambung. Dan kita lihat di sini bersama-sama, ini internetnya sudah tersambung, dan WiFi-nya namanya Mac Plus, keterangannya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, dan akan saya coba speed test. Di sini sudah masuk ya
speed testnya Telkomsel Orbit sudah hijau, kita dapat speed berapa. Sebenarnya kalau mode WISP seperti ini tidak saya rekomendasikan ya, karena mengapa? Karena WiFi 4 2,4 GHz itu sudah tidak stabil dan tidak support MU-MIMO. Apa itu MU-MIMO? Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Intinya di 2,4 ini ya seperti ini, nggak bisa lancar. Bahkan ketika digunakan untuk video call atau game online menggunakan WISP ini, latensinya sangat tinggi ya teman-teman. Tidak rekomendasi untuk teman-teman yang harus game online, itu nggak rekomend. Karena satu, banyak interferensi, karena di jaringan 2,4 itu banyak wifi sekitar itu banyak, dan pasti interferensi juga. Perangkat-perangkat sekitar kita ini akan memunculkan frekuensi 2,4, jadi banyak interferensi di wifi 4 seperti ini. Terus solusinya bagaimana Bang? Ya, solusinya kalian bisa menggunakan kabel ini. Kalau sudah menggunakan router EW300N ini, lebih baik menggunakan pengaturan di kabel, karena di kabel itu lumayan menstabilkan. Tapi ya tetap untuk pemancar wifi nya ini masih wifi 4, kalian tidak bisa berharap banyak karena sekarang aja sudah wifi 7, wifi 5, wifi 6 dan wifi 7. Untuk teknologinya juga sudah baru, berbeda antara wifi 4, wifi 5, wifi 6 dan juga wifi 7 seperti itu. Untuk pembahasan wifi 5, wifi 6 atau wifi 7 akan saya bahas di video selanjutnya ketika like video ini sudah mencapai 100 atau 200 like, dan juga komen teman-teman yang ingin kita bahas wifi 5 atau wifi 6, dan akan insya Allah kedepannya nanti akan saya contohkan model wifi 6 atau wifi 4 atau wifi 7. Semoga aja ada rezeki yang bisa mendatangkan router wifi 7 atau wifi 6 untuk praktek di channel ini. Dan begitulah teman-teman untuk konfigurasi WISP seperti ini, meskipun ya tidak saya rekomendasikan karena ini sudah wifi 4 ya, masih wifi 4 dan akan latensinya ini besar, jadi nggak bisa stabil. Dan sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini, juga share channel ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya.